Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Majalengka resmi menggelar pelantikan 127 kades terpilih hasil Pilkades pada Jumat 23 Juli pagi tadi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh Bupati Majalengka karena Sobahi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Majalengka dan disiarkan secara virtual. Dari 127 kades yang dilantik, 3 diantaranya dilantik langsung di Pendopo, sedangkan sisanya dilantik secara virtual di kecamatan masing-masing. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan memberikan laporan. Halo Eki. Eki, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pelantikan pagi tadi yang digelar secara virtual? Iya, baik Dea. Pelantikan Kades terpilih diikuti oleh seluruh Kades ya, sebanyak 125 orang di kecamatan masing-masing, yang mana minus 2 orang. Hal itu karena 2 Kades telah dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pelantikan ini. Kedua Kades yang meninggal itu berasal dari Desa Cengal, Kecamatan Maja, dan Desa Ganeas, Kecamatan Talaga. Nah, pada pantauan saya di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Ligung, ada sebanyak 10 kades terpilih telah dilantik. Mereka datang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan didampingi para pendampingnya. Sebelum memasuki ruangan, para kades diperiksa kesehatannya dengan cara dicek suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Sementara para pendamping yang kebanyakan itu istrinya dari kades terpilih tersebut menunggu di ruangan terpisah. Hal itu dilakukan untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menularkan virus ya. Dan alhamdulillah pelantikan kades terpilih tadi berjalan lancar dengan diakhiri pesan-pesan dari Bupati Majalengka karena Sobai secara virtual. Demikian ya. Iya. Lalu pesan apa yang disampaikan oleh Bupati Majalengka itu untuk para kades terpilih sendiri, terutama dalam membantu pemerintah daerah untuk sama-sama memerangi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, Eki? Ya, tadi Bupati Majalengka memaparkan segala harapan kepada para kades terpilih. Bupati mengatakan secara virtual bahwa pekerjaan seorang kades sejatinya baru dimulai ketika pelantikan ini selesai digelar. Para kades harus melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk menata dan memajukan desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara pasti ke arah yang lebih baik. Ya, Bupati juga menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab kepala desa ke depan pastinya akan semakin berat seiring dengan meningkatnya tantangan perubahan zaman. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih belum teratasi, bahkan semakin meningkat. Sehingga saat ini Kabupaten Majalengka kembali berada pada zona merah level 3 dan harus memperlakukan PPKM darurat. Para kades juga harus melakukan segala potensi yang bisa diperjuangkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Diperdayakan secara maksimal, rakyat butuh pelayanan, perlindungan, apalagi di desa pandemi ini, yang mana hulu COVID ini ada di RT di desa-desa. Ya, demikian. Ya. Eki, mungkin apakah ada kendala oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelantikan kades terpilih di tengah pandemi COVID-19 kali ini? Ya, selain memang jadwal pelantikan ini diundur selama beberapa hari, pemerintah daerah juga mendapatkan beberapa kendala dalam mempersiapkan pelantikan tersebut ya. Sebut saja adanya 2 kades terpilih yang meninggal dunia dan adanya sejumlah kades yang belum jumawa untuk menerima kekalahan. Terkait jadwal pelantikan yang diundur sendiri, pemerintah daerah dari awal pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar pada 22 Mei lalu mewacanakan pelantikan akan dilakukan pada 8 Juli kemarin. Namun dikarenakan COVID-19 terus meningkat dan pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan PPKM darurat, hal itu membuat Pemda mengurungkan niat dan diganti dengan menggelar pelantikan secara virtual. Nah, hasil dari jawaban Mendagri atas usulan Bupati beberapa waktu lalu menghasilkan bahwa pelantikan kades terpilih bisa digelar pada hari ini tadi dengan cara virtual dan prokes ketat. Nah, untuk adanya kades yang meninggal sendiri, pemerintah secara resmi membatalkan pilkades di 2 desa tersebut.
Sebagai gantinya, Bupati menunjuk PLT sebagai pemimpin desa sementara. Nah, sementara adanya Kades yang menggugat keputusan hasil PKD sendiri sampai saat ini masih dalam proses. Jika nantinya penggugat menghasilkan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran dalam Pilkades yang lalu, kemungkinan Kades yang telah dilantik bisa dilengser dari kursi yang saat ini diemban. Demikian ya. Iya, baik. Terima kasih Eki Yulianto, rekan jurnalis Tribun Cirebon. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!